Ada 5 malam yang tidak ditolak doa. Yaitu yang pertama adalah malam Jumat, yang kedua adalah malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, dan terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Bang Dai yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat ini kita sedang berada di pertengahan daripada bulan Sya'ban 1442 Hijriah, di mana keistimewaan daripada bulan Sya'ban ini ada satu malam di pertengahan di bulan Sya'ban, yaitu yang dinamakan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban adalah termasuk malam yang mustajab kalau kita berdoa. Ada 5 malam yang mustajab, yaitu sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW, khamsu layalin la turaddu bihinnat doa. Ada 5 malam yang tidak ditolak doa, yaitu yang pertama adalah malam Jumat, yang kedua adalah malam Idul Fitri, malam Idul Adha, malam nisfu Sya'ban, dan terakhir adalah malam Lailatul Qadar. Itulah 5 malam yang sangat mulia, dan kemuliaan itu dijadikan oleh Allah, doa-doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi kita, sebelum masuk malam nisfu Sya'ban, yang video saat saya buat ini adalah tanggal 27 di bulan Maret 2021. Jadi pada hari Ahad tanggal 28 Maret 2021 kita maghrib sudah masuk ke malam 15 bulan Sya'ban. Oleh karena itu, sebelum memasuki malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada hari Ahad tanggal 28 Maret 1442 Hijriah, kita saling memaafkan, saling bersilaturahim, terutama di antara keluarga besar kita. Keluarga besar dalam arti suami minta maaf kepada istri, istri minta maaf kepada suami, orang tua minta maaf kepada anak, begitupun anak meminta maaf kepada orang tua, dan juga kepada kerabat, dan juga kepada sahabat, dan kita memaafkan jika ada mereka yang berbuat kesalahan kepada kita. Sehingga hati kita sudah plong, di mana pada malam nisfu Sya'ban kita sudah saling bermaaf-maafan, dan juga kita memaafkan mereka-mereka yang telah membuat salah kepada kita, dan kita juga mohon maaf kepada orang-orang yang telah kita buat salah. Oleh karena itu, kita menjadi tenang hati kita dan siap memasuki catatan baru daripada catatan kehidupan kita di bulan Sya'ban yang sebentar lagi masuk kepada bulan suci Ramadan. Dalam situasi kondisi pandemi saat ini, tentunya kita sulit ya untuk saling bertemu secara fisik. Oleh karena itu, kita bisa saling memberi pesan melalui media sosial, apakah itu melalui WhatsApp, melalui Facebook, dan lainnya. Insya Allah ini sudah bisa mewakili apa yang menjadi niat kita untuk kita saling memaafkan. Karena nanti kalau kita sudah masuk malam nisfu Sya'ban, yang pada tahun 2021 ini jatuh pada hari Ahad tanggal 28 Maret maghrib, maka itu catatan kita sudah ditutup. Kenapa? Karena malaikat sudah melaporkan kepada Allah tentang catatan kita selama 1 tahun. Lalu apa sih keutamaan-keutamaan yang ada di bulan Sya'ban ini, terutama di malam nisfu Sya'ban ini? Kita sadari bahwa sesungguhnya bulan Sya'ban ini merupakan bulan persiapan untuk memasuki bulan suci Ramadan. Persiapan-persiapan itu meliputi persiapan mental dan persiapan fisik kita tentunya. Pertanyaannya, apa-apa dan bagaimana bulan Sya'ban ini? Keistimewaan dan kemuliaan daripada bulan Sya'ban terletak pada pertengahannya, sehingga disebut dengan nisfu Sya'ban. Nisfu artinya setengah atau 1/2. Dan
Dinamakan Sya'ban karena pada bulan itu ditemukan banyak jalan untuk mencapai kebaikan. Malam nisfu Sya'ban dimuliakan oleh sebagian kaum muslimin karena pada malam itu diyakini dua malaikat pencatat amalan keseharian manusia menyerahkan catatan amalan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam itu pula catatan-catatan itu diganti dengan catatan yang baru. Dalam berbagai hadis ataupun riwayat disebutkan ada beberapa keutamaan daripada bulan Sya'ban yang bisa kita manfaatkan. Pada malam nisfu Sya'ban, Allah Subhanahu wa taala menurunkan berbagai kebaikan kepada hambanya yang berbuat baik pada malam tersebut. Kebaikan-kebaikan itu berupa syafaat atau pertolongan, maghfirah atau ampunan, dan itkun min azab atau pembebasan dari siksaan. Nisfu Sya'ban dinamakan juga sebagai malam pengampunan atau malam maghfirah. Karena pada malam itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan pengampunan kepada seluruh penduduk bumi ini, terutama kepada hambanya yang soleh. Namun dalam pemberian ampunan itu dikecualikan bagi orang-orang yang masih tetap pada perbuatannya mensekutukan Allah alias musyrik, dan bagi mereka yang tetap berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk meramaikan malam nisfu Sya'ban ini dengan cara memperbanyak ibadah kita, memperbanyak sholat sunnah, memperbanyak bacaan zikir, beristighfar untuk memohon ampunan atas segala dosa yang kita lakukan, dan juga jangan lupa memperbanyak bacaan-bacaan sholawat, membaca Al-Quran, bersedekah, berdoa, dan mengerjakan amal-amal soleh lainnya. Malam nisfu Sya'ban atau Lailatul Nisfu Sya'ban di pertengahan bulan Sya'ban ini, di kalangan Islam biasanya malam ini ramai, diperingati dengan diisi pembacaan surah Yasin 3 kali. Secara bersama-sama, baik itu di masjid atau di musola atau di rumah dengan keluarga, dengan niat semoga diberi umur yang panjang, sehat walafiat, yang kedua diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah, serta yang ketiga ditetapkan iman Islam kita. Malam nisfu Sya'ban bukan hanya dilaksanakan di Indonesia saja, tapi di berbagai belahan dunia juga dilaksanakan. Contoh di Mesir, di mana Yayasan Al-Azhar sebagai yayasan pendidikan tertua di Mesir melaksanakan juga demikian. Bahkan di seluruh dunia selalu meramaikan malam yang sangat mulia ini. Hal ini karena diyakini pada malam tersebut Allah akan memberikan keputusan tentang nasib seseorang selama setahun ke depan. Keutamaan malam nisfu Sya'ban diterangkan secara jelas di dalam kitab Ihya Ulumuddin, karangan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali mengistilahkan malam nisfu Sya'ban itu sebagai malam yang penuh dengan syafaat atau pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Al-Ghazali, pada malam ke-15 umat Islam dapat memiliki banyak sekali kebaikan-kebaikan sebagai penutup catatan amalnya selama 1 tahun. Karena pada malam ke-15 bulan Sya'ban, catatan perbuatan kita sebagaimana yang tadi saya sampaikan akan dinaikkan ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menyatakan bahwa nisfu Sya'ban juga dinamakan sebagai malam pengampunan atau malam maghfirah. Karena pada malam itu Allah menurunkan pengampunan kepada seluruh penduduk bumi, terutama pada hamba-hambanya yang soleh. Jadi sangat luar biasa keutamaan daripada malam nisfu Sya'ban ini. Sesungguhnya Allah pada malam nisfu Sya'ban ini mengawasi seluruh makhluknya dan mengampuni semuanya kecuali orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang bermusuhan. Sahabat Bang Day yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah keutamaan dan keistimewaan malam nisfu Sya'ban. Oleh karena itu, marilah kita sebelum jatuh malam nisfu Sya'ban memanfaatkan ya malam nisfu Sya'ban ini dengan sebelumnya kita saling memaafkan, terutama antara keluarga,
dan juga kepada sahabat dan kerabat, dan kita manfaatkan malam yang mulia ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampunan dan berzikir sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabatku, perlu saya tekankan di sini, tidak ada larangan dari Rasul untuk berdoa di malam nisfu Sya'ban ini. Justru pelarangan akan hal ini merupakan perbuatan munkar. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, sungguh sebesar-besarnya dosa muslimin dengan muslim lainnya adalah pertanyaan yang membuat hal yang halal dilakukan menjadi haram. Karena sebab pertanyaannya. Itu ada di Sahih Muslim. Jadi kesimpulannya mengenai malam nisfu Sya'ban ini, dari apa yang saya sampaikan ini, kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk meramaikan malam nisfu Sya'ban dengan cara memperbanyak ibadah sholat kita, terutama sholat-sholat sunnah, memperbanyak bacaan zikir kita, memperbanyak bacaan sholawat kita, membaca Al-Quran, bersedekah, berdoa, dan mengerjakan amal-amal soleh lainnya. Demikian sahabat, semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan ini. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan malam nisfu Sya'ban yang jatuh pada tanggal 28 Maret 2021 ini. Maghrib sudah memasuki malam ke-15 daripada bulan Sya'ban, dan itu malam nisfu Sya'ban. Jangan sampai kita terlewat dengan amalan-amalan yang baik, dan sebelumnya kita saling memaafkan di antara kita, agar kita plong hati kita memasuki bulan Ramadan nanti dengan malam nisfu Sya'ban ini, di mana catatan-catatan kita diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita memiliki catatan-catatan yang baru. Semoga bermanfaat. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa